Halo Sobat Garuda Muda, kembali lagi bersama kita di Zona Garudaku. Tempatnya berita-berita seru dan terbaru seputar Timnas Indonesia, dari level junior sampai senior. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja, check it out. Miss Hilgers alami cedera ACL dan absen panjang dan terancam tak perkuat Timnas Indonesia hingga 2026. Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Bek keturunan Manado yang membela FC Twente, Miss Hilgers, dikabarkan mengalami cedera berat saat menjalani sesi latihan bersama klubnya di Belanda. Menurut laporan media setempat, cedera yang dialami Hilgers tergolong serius, robek pada bagian anterior cruciate ligamen atau lebih dikenal dengan cedera ACL. Cedera jenis ini merupakan mimpi buruk bagi banyak pesepak bola, karena proses penyembuhannya bisa memakan waktu cukup lama, bahkan hingga 9 bulan. Artinya, Miss Hilgers hampir pasti tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu yang cukup panjang, termasuk pada pertandingan-pertandingan penting tahun depan. Perkiraan paling cepat ia baru bisa kembali bermain sekitar September 2026 jika pemulihannya berjalan lancar. Bagi skuad Garuda, absensinya Hilgers tentu menjadi kehilangan besar. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun itu dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid dan menjadi salah satu andalan di lini belakang Indonesia. Namun, belakangan karir Hilgers memang sedang tidak stabil. Sebelum cedera, ia sudah absen dari 2 kali pemanggilan Timnas Indonesia, masing-masing pada periode September dan Oktober 2025. Pada bulan September, Hilgers lebih fokus pada proses transfer musim panas yang sayangnya gagal terrealisasi. Sementara pada Oktober, namanya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi semakin rumit karena kontrak Hilgers di FC Twente akan berakhir pada Juni 2026, tepat di tengah masa pemulihannya. Dengan situasi seperti ini, masa depan sang bek kini menjadi tanda tanya besar. Apakah ia akan mendapatkan perpanjangan kontrak atau harus mencari klub baru setelah sembuh nanti? Sementara itu, PSSI kini tengah bersiap menyambut pelatih baru Timnas Indonesia untuk menggantikan Kluivert. Sayangnya, sang pelatih baru nanti tampaknya belum bisa mengandalkan Hilgers dalam laga debutnya yang diperkirakan berlangsung pada jeda internasional bulan Maret 2026. Bagi para penggemar sepak bola nasional, tentu kita semua berharap Miss Hilgers bisa pulih sepenuhnya dan kembali memperkuat merah putih. Semoga proses penyembuhan berjalan lancar dan kita bisa melihatnya kembali beraksi di lapangan pada tahun depan. Timnas Indonesia U17 siap tempur di Qatar. Misi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2025. Ajang ini akan berlangsung mulai 3 hingga 27 November 2025 dan menjadi kesempatan emas bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung dunia. Tim asuhan Nova Arianto tergabung di grup H bersama 3 negara kuat, Brasil, Honduras, dan Zambia. Tantangan berat sudah menanti sejak laga pertama. Pertandingan pembuka akan mempertemukan Indonesia melawan Zambia di Aspire Zone Al Rayyan pada Selasa, 4 November 2025. 3 hari kemudian, Garuda Muda akan menantang sang juara bertahan Brasil, yang dikenal memiliki sejarah panjang dalam pembinaan pemain muda. Dan fase grup akan ditutup dengan laga melawan Honduras pada 10 November 2025. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa target utama Indonesia di turnamen kali ini adalah menembus babak 32 besar. Ia menyebut timnya tidak ingin terbebani dengan target muluk-muluk, melainkan fokus untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Nova harap seluruh masyarakat Indonesia dapat memberikan dukungan penuh tanpa tekanan berlebihan kepada para pemain muda yang masih dalam proses berkembang. Yang paling penting adalah semangat dan mental mereka tetap terjaga. Kami ingin para pemain menikmati setiap momen di Piala Dunia U17 ini, ujar Nova dalam sesi wawancara sebelum keberangkatan tim ke Qatar. Bagi Nova, Piala Dunia U17 bukan sekedar hasil akhir,
tapi tentang pengalaman berharga yang akan membentuk karakter dan mental bertanding pemain muda Indonesia. Menurutnya, atmosfer kompetisi dunia seperti ini sangat berbeda dengan level Asia Tenggara. Mereka akan berhadapan dengan lawan yang punya kecepatan, teknik, dan strategi permainan lebih matang. Bermain di Piala Dunia itu adalah kesempatan langka. Kami ingin para pemain belajar sebanyak mungkin, kata Nova. Garuda Muda telah menjalani beberapa laga uji coba sebelumnya untuk mengasah kekompakan tim. Fokus utama ada pada peningkatan transisi permainan, pertahanan yang lebih rapat, dan efektivitas serangan balik. Beberapa pemain disebut tampil menonjol selama pemusatan latihan, terutama di lini tengah dan sayap. Kombinasi pemain dari berbagai akademi lokal dan klub luar negeri juga diharapkan menambah kedalaman skuad. Nova bersama staf pelatih menekankan pentingnya kerjasama tim dan disiplin taktik sebagai kunci menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Pelatih berusia 45 tahun itu kembali mengingatkan publik agar tidak memberi tekanan berlebihan kepada para pemain muda. Menurutnya, ekspektasi yang terlalu tinggi justru bisa mengganggu fokus dan rasa percaya diri mereka di lapangan. Ia berharap masyarakat Indonesia tetap memberikan doa dan energi positif, apapun hasil yang nanti diraih. Kami akan berjuang sekuat tenaga, tapi mohon jangan ukur perjuangan anak-anak ini hanya dari skor. Lihat bagaimana mereka berkembang dan berani tampil melawan negara besar, ucap Nova. Partisipasi di Piala Dunia U17 ini memiliki makna besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Selain menjadi ajang unjuk gigi, pengalaman internasional ini bisa menjadi modal penting bagi generasi berikutnya. PSSI sendiri menargetkan agar tim-tim muda Indonesia bisa tampil reguler di ajang dunia dengan pembinaan yang lebih terarah dari usia dini. Keikutsertaan timnas U17 di Qatar diharapkan menjadi pondasi menuju masa depan sepak bola nasional yang lebih profesional dan berprestasi. PSSI tegaskan Shin Tae-yong tak akan kembali. Beberapa hari terakhir, lini masa pecinta bola Indonesia memang ramai banget dengan rumor bahwa Shin Tae-yong bakal kembali menukangi skuad Garuda. Tapi menurut keterangan resmi dari anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, isu itu nggak punya dasar sama sekali. Ia bilang, sampai saat ini tidak ada pembahasan di internal PSSI soal kemungkinan memanggil kembali pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan tegas, Vivin menyebut kalau kabar itu muncul tanpa sumber yang jelas dan tidak termasuk dalam agenda resmi PSSI. Jadi bisa dipastikan, rumor ini cuma angin lalu aja. Meski begitu, Vivin tetap memberikan penghormatan dan apresiasi buat dua nama besar yang sempat menangani tim nasional, yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Keduanya dinilai sudah memberikan kontribusi nyata dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia di level timnas, mulai dari pembenahan mental pemain muda hingga cara bermain yang lebih modern dan disiplin. Namun kini, federasi sedang menatap ke depan. PSSI disebut tengah menyeleksi pelatih baru yang diharapkan bisa membawa timnas ke level yang lebih tinggi lagi sesuai dengan visi jangka panjang dan peta jalan sepak bola nasional. Dalam pernyataannya, Vivin menegaskan bahwa proses pencarian pelatih kali ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. PSSI ingin benar-benar memastikan sosok yang dipilih nanti punya pengalaman internasional dan cocok dengan karakter sepak bola Indonesia. Federasi juga ingin pelatih baru ini bisa bekerja dalam jangka panjang, bukan cuma untuk turnamen singkat, tapi membangun sistem yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan target PSSI untuk mencetak pemain muda berbakat dan memperkuat tim nasional di semua level usia. Menariknya, meskipun belum ada bocoran nama, banyak pihak sudah berspekulasi soal siapa kandidat pelatih baru itu. Ada yang menyebut bakal dari Eropa, ada juga yang bilang dari Asia. Tapi sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, jadi semua masih sebatas dugaan. Vivin sendiri menghimbau agar masyarakat dan para penggemar sepak bola Indonesia tidak terburu-buru menilai atau menduga-duga. Karena menurutnya, proses ini harus dilakukan secara hati-hati supaya hasilnya maksimal. Jadi, kesimpulannya, Shin Tae-yong tidak akan kembali melatih timnas Indonesia, setidaknya untuk saat ini. Federasi masih bekerja keras menyeleksi sosok pelatih baru
yang dinilai paling pas dengan arah pembangunan sepak bola nasional. Kita tunggu aja siapa nanti yang akan memimpin skuad Garuda di babak baru perjalanan timnas Indonesia. Yang pasti, dukungan dari kita semua tetap jadi semangat terbesar buat mereka.